Baiklah pemirsa Lati TV dan pendengar radio NFM dimanapun Anda berada, tadi kita sudah saksikan sejenak ya Pak, tayangan tentang PKPT atau Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh. Program apa ini sebenarnya Pak? Bisa dijelaskan PKPT itu sendiri seperti apa? Monggo silahkan Pak Budi. Terima kasih Mbak Siva. Jadi PKPT ini adalah salah satu program dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui Ditjen KP3K. KP3K yaitu Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Itu yang menangani kegiatan ini. Kemudian PKPT itu sendiri adalah merupakan transformasi dari yang semula adalah PDPT, yaitu dulunya itu pengembangan desa pesisir tangguh. Jadi sampai dengan 2014 itu namanya masih PDPT. Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, PDPT ini mengalami transformasi menjadi PKPT, sehingga pendekatannya yang semula desa, sekarang pendekatannya adalah kawasan. Iya, sehingga programnya atau kegiatannya namanya pengembangan kawasan pesisir tangguh. Dan PKPT ini satu kawasan itu terdiri dari 3 desa. Terdiri dari 3 desa. Untuk Kabupaten Kebumen sendiri, sebenarnya program ini sudah berjalan baru atau program lama sebenarnya? Iya. Jadi untuk PKPT ini adalah program yang baru. Jadi baru tahun pertama ini di Kabupaten Kebumen di Kabupaten sendiri. Kebumen, ya. Namun demikian program ini adalah direncanakan selama 3 tahun. 3 tahun ke depan. 3 tahun. Iya. Oh, jadi cukup panjang ya. Iya. 3 jadi tahun cukup lama. 2015, 2016 dan juga 2017. Rencananya sampai 2018, 2017. Enggak. Jadi untuk pelaksanaan itu hanya 3 tahun, dianggarkan 3 tahun. Namun demikian nanti kita menyusun namanya RPKP, Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir, itu kita menyusun selama 5 tahun. Jadi mulai 2015 sampai 20 ya, sampai 2020. Sampai 2020. Menarik karena mungkin jarang sekali program yang menyisir daerah-daerah kawasan pesisir, karena kita tahu kawasan pesisir agak mungkin ya dibandingkan banyak dengan masalah. kota aja, betul sekali. Ya ini saya tanyakan, kenapa harus kawasan pesisir Pak? Apa yang menarik dari kawasan pesisir sendiri? Dan mungkin bisa dikatakan tujuannya apa sih sebenarnya, latar belakangnya dicanangkannya program PKPT itu sendiri Pak? Baik Mbak Siva. Jadi gini, jadi Kementerian Kelautan Perikanan itu punya indikator kinerja di RPJMN-nya Kementerian itu, salah satunya adalah indikatornya adalah pulihnya kembali wilayah pesisir yang rusak. Jadi itu salah satu indikator kinerjanya, salah satunya adalah pulihnya kembali wilayah pesisir yang rusak. Nah, dengan adanya itu Kementerian Kelautan Perikanan itu menyasar kabupaten kota yang mempunyai pesisir, mempunyai wilayah pesisir. Kemudian salah satunya adalah Kabupaten Kebumen. Dan untuk menentukan kriteria itu kita ada 6 kriteria. 6 kriteria. Iya, yang untuk harus menentukan lokasi daerah kegiatan. Iya. Di Kabupaten Kebumen sendiri berapa daerah yang terpilih? Ada 3 desa. 3 desa. 3 desa apa saja Pak? Jadi untuk satu kawasan ini ada 3 desa, yaitu Tegal Retno, kemudian Jogosimo dan juga Tanggulangin. Jogosimo dan Tanggulangin. Iya. Tegal Retno itu Kecamatan Petanahan, kemudian Jogosimo dan Tanggulangin Kecamatan Kelirong. Lalu kenapa terpilihnya 3 daerah tersebut, tadi Bapak menyampaikan ya? Moga silakan. Jadi gini, kriterianya tadi sudah saya sampaikan bahwa minimal ada 3 dari 6 kriteria yang dipersyaratkan. Yang pertama itu rawan terhadap bencana dan perubahan iklim. Ya, kita tahu ya di wilayah pesisir itu kan sangat rawan tsunami, baik itu tsunami, abrasi dan juga rawan dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, masyarakatnya masih relatif miskin lah. Jadi kalau kami identifikasi kemarin, tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi di wilayah ketiga desa itu. Namun demikian mereka punya motivasi, semangat untuk maju itu ada. Itu kemudian yang ketiga, adanya perumahan atau pemukiman yang masih kumuh. Itu 3 desa itu termasuk. Iya. Kemudian ada lagi pelayanan masih rendah ya. Kemudian punya potensi unggulan, punya potensi unggal lokal. Misalnya di sana kan wilayah pesisir itu banyak perairan, kemudian ada laut, itu potensi perikanan tangkap, kemudian banyak sungai, itu perikanan tangkap juga, dan
ada budidaya perikanan. Kemudian ada perkebunan, ada peternakan juga ada di sana. Iya, dan juga kayak pengelolaan UMKM gitu juga banyak ya Pak, pengelolaan Jadi di pesisir. itu salah satu kriteria yang penilaian untuk penentuan lokasi kegiatan. Jadi kenapa dipilihnya 3 daerah tersebut, karena di masing-masing daerah tersebut memiliki kriteria yang tadi Bapak sebutkan tersebut. Dan juga mungkin saya tambahkan, PKPT ini juga disinergikan dengan kegiatan lain. Jadi Kabupaten Kebumen ini tahun ini alhamdulillah dapat 2 kegiatan dari 2 kegiatan. Iya, dari Ditjen KP3K. Yang satu tadi PKPT ini. Kemudian satu lagi adalah pembangunan green belt atau sabuk hijau. Untuk apa itu? Itu untuk penanaman vegetasi pantai, yaitu cemara laut. Itu nanti kita tanam di Karanggadung, kemudian Jogosimo dan Tegalretno. Oh, jadi sekalian saja ya, jadi Pak, sinergi. Betul. Karena itu green belt itu kan fungsinya juga untuk barrier juga. Barrier untuk ancaman bencana itu. Seperti itu. Oke. Berarti ini masih program baru? Iya. Sudah sejauh mana pelaksanaannya di Kabupaten Kebumen? Ya, jadi untuk di Kabupaten Kebumen sendiri ini kan tahun pertama ya. Tahun pertama sehingga kita masih istilahnya konsolidasi. Iya. Jadi kemarin di tribulan 1 itu kita ditarget membentuk atau menyusun tim-tim. Yang pertama tim dari penentuan lokasi. Yang pertama SK-nya Bupati. Sudah. Belum. Belum. Jadi yang 3 lokasi ini, maksudnya lokasi. SK-nya sedang di legal draft ya. Cuman daerahnya sudah. Jadi SK Bupati itu tentang lokasi, kemudian tim teknis, kemudian SK Kepala Dinas itu adalah tim pendamping, tim pengelola, dan juga tim pemberdayaan desa. Jadi kita targetnya 5, yang masih dalam proses 2, karena ini Pak Bupati kan masih ini ya, dan ini masih digodok di bagian hukum, masih dalam proses legal. Tim itu sendiri? Yang tim teknis dan yang lokasi. Namun kami sudah membuat nota untuk permohonan bahwa persetujuan lokasi sudah disetujui oleh Bapak Bupati. Siapa yang akan melaksanakan di lapangan, Pak? Atau siapa yang terlibat sebenarnya dalam program ini? Siapa saja? Jadi gini Mbak, untuk PKPT ini adalah, kalau menurut saya adalah adopsi dari PNPM Mandiri. Konsepnya hampir seperti itu, sama, iya. Namun demikian, kalau tahun kemarin sampai dengan 2014 itu masih sistemnya blok grant atau PLM. Bantuan langsung ke masyarakat. Bantuan langsung ke masyarakat. Iya. Jadi untuk anggaran itu dari kementerian langsung masuk ke rekening kelompok. Untuk PKPT sendiri? Nah, untuk PKPT sendiri karena ini sudah transformasi tadi saya katakan, untuk anggaran itu melalui dinas. Jadi Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan melalui anggaran APBN tugas pembantuan. Jadi nanti dari dinas nanti ada kerjasama dengan atau kontrak dengan kelompok KMP Mbak, tapi bukan koalisi merah putih ya? Sana sih apa itu Pak? KMP itu kelompok masyarakat pesisir. Oh ada? Ada, nanti dibentuk oleh mereka sendiri. Oh jadi mereka sendiri akan membentuk? Iya. Secara mandiri ya? Iya, membentuk KMP untuk melaksanakan kegiatan di desa mereka. Kalau yang sudah terbentuk bagaimana? Kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya bisa diikutsertakan? Oh boleh. Mereka juga bisa terlibat di dalamnya? Iya. 3 tahun bukan waktu yang sebentar saya kira untuk sebuah program, biasanya kan 6 bulan atau 1 tahun. Apa saja Pak yang akan dilakukan di 3 tahun program tersebut dicanangkan? Jadi gini Mbak, untuk PKPT ini kalau kita lihat di juknisnya ya, di pedoman teknisnya, itu kita akan menggarap 5 sektor. 5 sektor? Iya, melalui bina-bina itu, ada istilahnya bina itu. Yang pertama bina manusia atau SDM, kemudian yang kedua bina usaha, kemudian bina sumber daya, kemudian bina lingkungan dan infrastruktur, dan yang kelima adalah bina bencana ya, siaga bencana dan perubahan iklim. Betul. Ini berarti fokusnya banyak sekali, mencakup banyak aspek. Iya. Bagaimana pelaksanaannya? Karena kan biasanya kalau kita program itu khusus ya, kayak misalnya green belt, misalnya vegetasi, cemara dan sebagainya. Cuma nanam itu aja. Cuma nanam di pinggir pantai gitu. Kalau ini saya kira kalau misalnya Bapak sampaikan luas sekali aspek yang akan disasar. Bagaimana pelaksanaannya? Ya gini Mbak, jadi untuk melaksanakan ini nanti pertama kali ini kita sedang melakukan, yang melakukan adalah tugasnya tim pendamping.
Tim pendamping. Iya, ini terlebih sarjana dahulu. pendamping itu ada 4 sudah kita rekrut dan sudah mulai bekerja. Ini mengukur tingkat ketangguhan pada saat T0. T0 itu pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan ini. Jadi diukur dulu ketangguhannya melalui sarang laba-laba. Jadi 5 bina itu seperti apa? Awalnya sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti diharapkan dari kelima sektor yang lemah ini akan kita push. Kita beri kegiatan untuk mengangkat itu. Di kelima aspek yang tadi Bapak sebutkan Iya, itu. terutama yang masih lemah. Nah, nanti setelah pelaksanaan kegiatan di akhir tahun itu kita ukur lagi T1. Jadi seperti apa setelah ada kegiatan ini? Seharusnya kan naik ya. Betul. Seharusnya naik. Setelah ada program ini, Iya. bagaimanakah hasilnya? Apakah ada peningkatan atau tidak? Iya, seperti itu. Dan itu nanti berlanjut T1, kemudian nanti T2 tahun kedua dan T3 tahun ketiga. Seperti Mudah-mudahan itu. di T3 itu sudah Terjadi perubahan Ya, yang cukup sudah. signifikan, Iya, mungkin seperti cukup itu. tangguh lah. Cukup tangguh ya, Iya. betul. Apa sih Pak sebenarnya yang diharapkan dari program ini gitu? Karena kan aspek yang disasar banyak gitu, terus juga melibatkan banyak pihak gitu. Saya mau nanya sebentar deh Pak, sebelum kita tanya tentang latar belakang atau tujuannya apa. Pemerintah daerah bagaimana, sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini? Karena ini kan langsung dari pusat ya seharusnya ya. Jadi gini Mbak, PKPT ini memang ya dikonsep untuk melibatkan semua pihak. Semua pihak. Semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Jadi dari KKP sendiri sudah sadar bahwa PKPT ini tidak mungkin menjadi solusi. Tidak mungkin menjadi Ya, solusi. jadi karena apa? Karena keterbatasan anggaran. Oh, karena keterbatasan. Walaupun- Memang sudah diboro-boro bahwa ini Ya, bukan solusi. kemarin ya. di sosialisasi juga muncul Mbak, Oh, begitu. bahwa kegiatan ini harus dikeroyok, harus disinergikan. Harus disunggi rame-rame gitu ya. Iya, harus disinergikan dengan sektor lain, baik itu SKPD lain maupun dari swasta. Ah, begitu. Itu boleh masuk melalui CSR, nanti bisa. Seperti di kabupaten lain itu swasta masuk. Oh, begitu. Iya, melalui CSR. Kemudian peran pemerintah daerah sendiri, kami tadi sebutkan bahwa kita ada tim teknis. Tim teknis. Iya, tim teknis itu diketahui oleh Bapak Sekda. Pak Sekda sendiri yang Iya, mengetuai program ini. iya. Kemudian sekretarisnya Kepala Dinas Kelautan. Kemudian anggotanya ada dari DPU, Bapeda, kemudian dari Kehutanan, dari BPBD, camat setempat. Itu diharapkan dengan tim teknis ini nanti akan mensinergikan. Jadi semua SKPD nanti diharapkan dapat masuk ke kegiatan ini. Iya. Yang sudah kita susun RPKP, rencana pengembangan kawasannya selama 5 tahun, nanti bisa masuk masing-masing SKPD itu melalui bina tadi, infrastruktur. Sesuai dengan tupoksinya, tupoksinya. Kayak misalnya bidang lingkungan infrastruktur, mungkin ke DPU juga Iya, bisa membantu iya. seperti itu. Karena tadi kurangnya anggaran. Memang anggarannya berapa sih Pak sebenarnya? Sedikit ya? Ya, Sedikit. kalau tahun pertama ini 744 juta. 1 tahun untuk satu kawasan. Satu Iya. kawasan itu 3 desa. Itu pun yang sampai ke masyarakat itu hanya 400. Oh, begitu. Iya, 300 ini operasional. Jadi Iya. ada tim-tim, kemudian ada kemarin biaya sosialisasi, kemudian nanti juga ada akhir-akhir itu ada lokakarya, ada kemarin kita juga bintek, mengikuti bintek di Jogja. Oke. Seperti itu. Ya wajar sih kalau Iya. misalnya tidak menyelesaikan masalah ya. Iya,